Nah, ini sudah lama ini dulur. Ini sudah lama, jadi tidak bau. Apalagi kalau dijemur nanti sudah aman, tidak bau. Dan BO-nya lebih matang lagi. Lebih matang lagi. Kalau ditumbuhi belatung, malah dapat poin plus, nanti dapat protein. Seumpama kita belum ada pemberian protein dari kedelai, dari blenderan kedelai yang kita masukkan atau kacang-kacangan sebagai sumber protein nabati, ya kita bisa dapatkan dari itu tadi, dari belatung itu tadi atau dari maggot itu tadi. Gitu loh dulur. Nah, kita nanti bisa tambahkan nutrisi-nutrisi lagi seperti ini. Ini nanti jemur, udah hilang baunya. Enak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dulur dengan channelnya Brandal Kebun. Oke dulur, menanggapi pertanyaannya sedulur kita, sedulur tani. Pak, apakah POC yang ditumbuhi belatung ataupun maggot apakah bagus atau bisa digunakan? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah subrek di channel Brandal Kebun. Semoga Brandal Kebun selalu dapat berbagi selalu untuk dulur-dulur tani semuanya. Untuk dulur-dulur Brandal Kebun, panjenengan sungguh luar biasa. Oke dulur, kita akan bahas lagi ya. Pada video-video terdahulu sudah sering kita bagikan, yaitu jakaba yang ditumbuhi belatung. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya kita tidak perlu menambahkan, nih dulur, kalau belatung itu sumber dari protein. Nah, protein larinya kemana? Ke asam amino. Jadi, kalau jakaba ada belatung, ada maggot, itu adalah poin plus yang kita dapatkan saat kita membuat jakaba. Nah, biarkan saja banyak, biarkan dulu. Nanti tutup plastik. Rapat kedap udara 3 hari, pasti belatungnya mati. Nah, di situ untuk memecah sel protein, dulur bisa tambahkan hormon bromelin. Dari apa? Dari nanas muda. Bisa ditambahkan. Nah, ditutup lagi dengan kain. Nanti di situ akan tumbuh juga lagi yang namanya jamur jakaba. Nanti sedulur bisa dicek, nanti akan saya sertakan di layar akhir video mengatasi belatung pada jakaba. Nah, nanti akan saya sertakan ya. Dulu sudah saya buatkan videonya 2 video. Saya buatkan 2 video dulu. Nanti yang ini dan yang ini. Oke dulur, di depan dulur ini ada yang namanya tempat kita membuat jakaba. Nah, nanti akan kita terangkan. Jadi dulur-dulur, kalau punya jakaba sudah komplit baik hormon, CPT, protein, asam amino, tidak perlu lagi membuat PSB yang dicampur-campur dengan telur micin, terasi, nggak perlu, wes ketinggalan zaman, kesuwen. Nah, untuk dulur-dulur Brandal Kebun, terutama untuk dulur-dulur tani yang sudah praktek mengikuti arahan dari saya, mereka sudah praktek dan buktikan. Jadi begini dulur, taruhlah ini jakaba, nih jakaba ya, ini sudah mulai dorman, harusnya kasih nutrisi lagi. Nah, di sini nanti sedulur bisa langsung dimasukkan ke jerigen-jerigen seperti itu. Nah, habis itu nanti dulur dijemur. Kalau sudah dijemur, nanti poin plusnya sedulur 1. Nih, poin plusnya sinar UV atau sinar matahari akan menyeleksi lagi
patogen-patogen yang merugikan. Ini poin pertama. Poin kedua, nanti mikroba Rhodobacter aktif yang jadinya menjadi PSB atau fotosintesis bakteria. Kenapa? Untuk dokter mana? Dokter Thailand ya dulur ya. Itu menggunakan telur terasi sama micin ya. Nah, untuk dulur-dulur berandal kebun, apalagi petani Indonesia, ora perlu, nggak usah. Karena apa? Nah, seumpama pembuatan ini ya, seumpamanan air jakaba ini, dulur sudah pakai satu yang menggunakan air kelapa. Air kelapa ada apa saja? Ada hormon apa wae? Auksin, sitokinin, dan giberlin. Dan nanti kalau dulur ada pemberian dari bahan-bahan lain seperti enceng gondok, itu ada asam sulfat. Fungsinya apa? Untuk tanaman di atasnya nanti tambah tumbuh subur. Dikocor bagaimana? Tambah bagus. Karena asam sulfat juga sangat dibutuhkan untuk menambahkan nutrisi untuk tanaman. Jadi begini dulur. Karena banyaknya BO yang kita berikan pada air jakaba saat pembuatan jakaba, maka akan semakin penuh juga nutrisi yang kita berikan pada air tersebut. Jadi begini dulur, dulur jangan terpaut sama modul harus pakai terasi, pakai micin, pakai telur, nggak usah pakai modul seperti itu. Jadi begini, kalau seperti ini, kalau air jakaba ini dijemur, nanti malah lebih aman. Amannya apa? Tidak mengundang lalat buah. Karena kalau bau seperti bau-bau amis, bau-bau seperti telur, ya, bahan tersebut itu akan mengundang namanya malah lalat buah. Jadi nanti malah riskan di tanaman seperti buah-buahan. Jadi kalau dulur menjemur pakai air jakaba itu akan lebih aman. Apalagi dulur disertakan pesnap dan fungap. Berandal kebun selalu wanti-wanti pada dulur berandal kebun saat aplikasi baik itu POC yang berbentuk jakaba atau asam amino atau apapun, tetap sertakan dengan pesnap. Gunanya untuk apa? Yaitu tadi untuk menjaga agar tanaman tidak terserang hama. Kalau kita sudah proteksi dari awal, pasti tidak akan ada halangan di tengah jalan. Jadi aman-aman saja dulur. Begitu loh dulur. Makanya saya tak akan berhenti untuk mengedukasi dulur-dulur saya, terutama dulur-dulur berandal kebun. Saya selalu terus mengingatkan agar selalu sertakan pesnap dan fungisida baik saat olahan maupun saat penyepraian di atasnya. Itu sudah saya lakukan di beberapa video. Jadi dulur-dulur nanti bisa cari referensinya. Silahkan diobok-obok, diubek-ubek videonya berandal kebun, mana yang bisa dijadikan referensi untuk dulur-dulur tani dalam pengaplikasian baik PSB jakaba. Nah, itulah dulur sedikit yang bisa saya jelaskan tentang PSB. Jadi PSB adalah fotosintesis bakteria. Kita kenali dulu namanya fotosintesis bakteria, berarti bakteri yang berfotosintesis. Jadi jangan terpaut sama modul. Seperti ini kita jemur memerah juga sudah jadi PSB jakaba super, apalagi lengkap kandungannya. Ini lebih lengkap. Apalagi dulur-dulur kasih yang namanya baik itu protein nabati ataupun hewani. Walaupun dalam pembuatan seperti ini nanti bau, pakai bekicot ataupun pakai bahan-bahan yang hewani ya dulur, itu akan cenderung bau busuk. Tapi kalau sudah diolah dengan mikroba jakaba, nah lama-kelamaan bau tersebut akan hilang.
apalagi kita proses dijemur lagi. BO lebih matang, nutrisi lebih siap serap. Jadi kenapa saya ngomong begini? Karena Berandal Kebun sudah praktek bersama dulur-dulurnya Berandal Kebun. Jadi untuk para pendatang baru di channel Berandal Kebun, selamat datang, muga-muga atau mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk dulur-dulur tani. Jadi jangan terperangkap dengan sebuah modul yang nanti membatasi dulur tani itu berkreativitas. Nah, protein itu banyak loh dulur. Seperti dari kedelai kan, kedelai sumber protein. Ada ini, ada itu. Kalau dari Jakaba sudah lengkap, baik kandungan NPK-nya ada, kalsiumnya ada, magnesiumnya ada. Tinggal jemur, BO lebih matang, mikrobarodobakter aktif, kita spray, aman, mudah, nggak usah dibuat ribet. Gitu loh dulur. Semoga bisa dipahami ya dulur ya. Oke dulur, bila masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab sesuai dengan kapasitas Berandal Kebun. Bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan, saya Jarod Karpo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah wal barokah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Lampung, Tanggamus.